Ketemu lagi ya. Jadi kali ini masih pembahasan tentang materi gaya ya. Tapi kali ini saya ingin bahas bagaimana sih memahami konsep dari gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek ya di dalam soal ya. Nah, sebenarnya sih gampang memahaminya. Nanti kita boleh cek ya kalau di literasi apa sih itu gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Tapi kita akan jelaskan konsep sederhananya begini. Kalau sebuah benda ya, jadi gini ya bahasa sasтрanya. Kalau sebuah benda, ini kita buat dulu bidang dulu ya. Ini bidangnya. Nih, bidangnya ini anggap bisa saja meja atau lantai begitu ya. Nah, kemudian di atas bidang ini, misalkan ada sebuah benda. Nah, anggaplah sebuah balok gitu misalkan. Contohnya balok itu pasti ada masanya ya. Nah, misalkan benda ini dalam keadaan diam, ya kalau kita ingat kembali konsep pengertian dari hukum 1 Newton ya. Nah, jadi kan kalau kita ingat mereview konsep hukum 1 Newton, itu kan artinya benda itu tetap akan diam. Nah, tetap akan diam kalau jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan nol. Makanya kan ada persamaannya, sigma F itu sama dengan nol. Artinya jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan nol. Nah, sekarang kalau benda ini dalam keadaan diam, nah di mana tuh sigma F sama dengan nol? Nah, di sini dia, sebuah benda yang diam itu ada dua gaya yang bekerja sebenarnya. Yang pertama adalah gaya normal. Itu gaya benda, ya gaya benda ini terhadap bidang. Nah, ini bendanya nih. Nah, ini bendanya. Nah, yang biru ini bidangnya nih. Ini bidangnya. Sehingga cara menggambarnya tinggal ambil saja dari bidang ke atas, tegak lurus dia. Oke, coba saya ganti dulu ya. Dia tegak lurus ke atas. Nah, ini dia. Nah, ini namanya gaya normal. Nah, kemudian di saya bersamaan juga ada namanya gaya ke bawah mengimbangi gaya normal. Itu namanya gaya berat. Nah, gaya berat bisa kita ambil dari titik berat. Nah, kalau ini titik berat benda, ya kalau ini titik berat benda, ini berarti gaya berat ke bawah nih. Nah, ini ke bawah kita kasih namanya W. Nah, kita lihat nih secara matematika. Kalau ke atas positif, ke bawah itu negatif. Nah, kita terus ulang ke rumusnya. Kan rumus hukum 1 Newton, sigma F itu kan sama dengan 0. Nah, ini kebetulan kan kalau kita lihat di salib sumbu, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Berarti gambarnya sumbu Y ya. Berarti ganti nih, sigma FY sama dengan 0. Nanti asumsinya dia kan bendanya dalam keadaan diam. Jadi kita sudah asumsikan ya, bendanya dalam keadaan diam. Sehingga kalau kita lihat persamaannya ya, ke atas positif berarti apa? N kurang W itu sama dengan 0. Nah, N itu sama dengan min W pindahkan ke sebelah. Ya, kalau pindahkan sebelah itu kan sudah permainan matematika ya. Ini pindahkan ke sebelah. Berarti jadinya ya N sama dengan W. Sehingga untuk kesimpulan, gaya normal itu nilainya akan sama dengan nilai dari gaya berat. Di mana W itu ada nilainya atau ada persamaannya. Rumusnya adalah W sama dengan massa kali gravitasi. Sehingga rumus ini kita boleh tulis kembali. N itu sama dengan massa kali gravitasi bumi. Nah, ini konsepnya. Jadi konsepnya kalau orang tanya, minimal dalam sebuah benda, terutama dia dalam keadaan diam ya, itu ada berapa gaya yang bekerja? Berarti jawabannya ada dua. Yang pertama adalah gaya normal, itu gaya ke atasnya. Yang kedua adalah W, gaya beratnya. Nah, mungkin yang bertanya, bagaimana kita bisa menjelaskan konsep gaya normal, gaya berat kepada anak-anak dengan gampang? Nah, itu sederhana sih sebenarnya. Kita bisa buat ilustrasi begini contohnya. Anggaplah ini sebuah benda ya, kita boleh pakai entah dia laptop ya, Bapak Ibu punya, atau mungkin handphone. Nah, kemudian handphone ini ya, atau misalkan laptop, Bapak Ibu minta tolong siswa tahan di tangan. Saya juga tidak jago menggambar ya. Anggaplah ini tangan ya, contoh saya coba ralat. Ini yang gambar warna hitam, inilah tangan. Nah, ini tangannya contoh saja ya. Tangan ini disuruh menahan balok ini, bisa laptop atau handphone gitu ya. Nah, kita bilang ke siswa tahan ini handphone atau laptop ini supaya jangan jatuh.
Berarti bagaimana? Tangan akan memberikan gaya ke atas, gitu ya. Nah, itu harus bisa kita asumsikan ini si N-nya. Nah, gitu gaya normalnya. Nah, di secara bersamaan kita pasti akan merasakan si benda ini, laptop kah atau handphone, itu akan menekan ke bawah. Nah, tadi itu yang bisa kita artikan adalah gaya berat. Nah, itu dia. Sehingga kita pasti usahakan nih supaya guru bilang jangan sampai jatuh. Kita tahan nih supaya dalam keadaan seimbang. Makanya nilai N-nya itu pasti akan sama dengan nilai si W. Itu dia. Nah, ini kembali ke konsep hukum 1 Newton. Jadi mudah-mudahan paham ya, ini sederhananya. Nah, yang kedua, kita sudah paham konsep gaya normal ya dengan gaya berat. Nah, bagaimana gaya gesek? Gaya gesek itu biasanya hanya ada, oke, untuk gaya gesek ya, gaya gesek itu biasanya ada kalau di soal ya, biasanya di fisika, itu pada permukaan kasar. Nah, ini dia. Pada permukaan kasar. Maka muncullah istilah gaya gesek. Gaya gesek dalam fisika itu bisa kita simbolkan dengan F kecil. Gitu. Nah, gaya gesek atau simbol F kecil itu ada dua nanti. Ada namanya gaya gesek statis, ya. Ada gaya gesek dinamis. Nah, ini dia. Sorry, lebih tepatnya kinetis ya. Ya, statis dan kinetis. Berarti kalau gaya gesek statis itu bisa kita simbolkan Fs. Kalau kinetis itu Fk. Nah, kenapa ada dua? Ya, ada dua ya. Jadi misalnya istilah gaya gesek statis, ya statis ini, itu terjadi atau ada ketika benda itu belum bergerak atau dalam keadaan diam. Jadi ketika benda itu masih diam atau dia belum bergerak, ya biarpun mungkin didorong atau ditarik, dia tetap diam, itu berarti yang bekerja adalah Fs, gaya gesek statis. Tapi ketika dia sudah mulai bergerak, ya, bukan mulai, ketika sudah bergerak. Nah, ketika sudah bergerak, berarti yang muncul itu bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Berarti ini pada situasi dia bergerak. Oke, jadi ketika dia sudah bergerak. Nah, sehingga kita bisa buat kesimpulan sederhananya ya. Kesimpulan sederhananya adalah bahwa nilai Fs itu ya, Fs itu akan lebih besar dari nilai Fk. Kenapa demikian? Ya tadi, karena Fk itu perannya itu, Fs itu perannya adalah membuat benda tetap tidak bergerak. Nah, kalau Fk itu membuat benda jadi bergerak. Makanya Fs itu lebih besar dari Fk. Nah, perlu juga nih, dalam istilah gaya gesek itu kita harus kenal namanya istilahnya satu lagi, itu adalah koefisien. Jadi ada istilah namanya koefisien gesekan. Nah, simbolnya itu kayak saya bilang dia kayak huruf U tapi bukan U ya. Nah, saya coba gambarkan ya, lukiskan ya. Dia bukan U tapi kayak huruf U. Nah, seperti ini kira-kira ya. Tuh, saya warna beda deh. Nah, beginilah. Nanti teman-teman boleh cek ya di internet atau googling saja simbol dari koefisien gesekan. Itu dibaca mu ya. Nah, mu dia kayak huruf U tapi bukan U. Begitu. Nah, untuk gaya gesek itu ada persamaan juga. Jadi contohnya kalau bentuk umumnya ya, bentuk umum itu ya, persamaannya kalau bentuk umum ya, bentuk umum persamaan itu adalah F kecil, gesek ya, sama dengan mu kali N. Itu bentuk umumnya. Nah, sehingga kalau kita ingin cari misalkan Fs ya, berarti ya Fs sama dengan mu S kali N. Kalau Fk berarti mu K kali N, itu dia. Jadi ini konsepnya. Jadi GGS itu ada dua. Nah, ini dia. Nah, bagaimana penerapan dalam soal? Nah, dalam soal fisika itu nanti biasanya intrik ya. Makanya soal fisika itu biasanya gini. Semua benda berada pada bidang yang datar. Bidang datar, misalnya bilang licin. Nah, jadi kalau dia licin, itu tidak ada gaya gesek.
Tapi kalau kata kuncinya bidangnya kasar, itu berarti pasti ada gaya gesek. Nah, dan biasanya tuh gaya gesek itu arahnya itu kalau di soal ya, kalau cuma ada satu gaya luar yang bekerja, itu sih arah searah, berlawanan. Contoh seperti ini. Ini kita gambar saja ya contohnya ya. Nah, ini bendanya nih. Ini bendanya. Nah, kalau misalnya sini ada gaya F, dan lantainya ini kita bilang kasar misalkan. Berarti pasti ada gaya gesek yang bekerja. Nah, gaya gesek itu arahnya berlawanan. Dan biasanya dia di bawah nih. Gambar di bawah. Bawah sini kita gambar. Nah, di bawah sini. Nah, ini F, berarti ini F kecil. Yang ini F besar itu gaya atau gaya luar. F itu berarti gaya gesek. Nah, kalau misalkan bendanya dalam keadaan diam, ya berarti itu kesimpulannya berarti kalau kita pakai hukum Newton ya, berarti hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat F besar kurang F kecil sama dengan 0. Berarti F besar sama dengan F. Itu kalau dalam keadaan diam. Nah, kalau dia bergerak bagaimana? Oke, kalau dia bergerak, berarti misalkan bergerak ke kanan, ya. Kalau dia bergeraknya ke kanan, berarti ya hukum 2 Newton ya. Berarti dia bergerak. Nah, dia bergerak. Berarti sigma F itu sama dengan M kali A. Berarti F besar kurang F kecil sama dengan M kali A. Oke, inilah konsepnya. Konsep dari si gaya gesek itu. Nah, nanti kalau dia diam, boleh kita pakai Fs ya. Karena dia diam, ini kita boleh pakai Fs. Nah, ini Fs. Tapi kalau dia sudah bergerak, berarti jangan pakai Fs, pakai Fk. Ini dia, Fk. Kenapa Fk tadi konsepnya? Ketika dia diam atau tepat akan bergerak, kan kalau tepat akan bergerak itu belum bergerak ya. Itu berarti statis ya, pakai Fs. Nah, ini dia. Jadi ini ya konsep sederhana ya kalau kita ingin belajar memahami tentang gaya gesek, ya tadi gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua sebagai salah satu referensi untuk belajar tentang hukum Newton, lebih khususnya di sini terkait tentang gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Oke, terima kasih.